Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, banyak ibadah, jangan main-main. Sudah lama saya tausiah, baru hari ini bersama Ustadz Amirul Mukminin. Apa kabar ayah bunda, adik-adik semua sehat? Agak kareba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tahun 2020 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, selama 6 bulan lockdown. Saya di rumah saja, tidak keluar rumah, tidak ada keluar kota, tidak ada tablik akbar. Selama 6 bulan di rumah, setelah itu saya timbang, berat badan naik 6 kilo. Makan tidur, naik 6 kilo. Ternyata di saat lockdown itu COVID-19, semua orang takut keluar rumah, tidak berani bersentuhan, tidak ada interaksi. Ada seorang dokter yang mengobati orang sakit, dan ternyata Allah ingin mengangkat derajatnya menjadi seorang syahid, dan beliau meninggal. Namanya Dr. Adnan Ibrahim. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik. Ketika hidupnya beliau seorang dokter, menyembuhkan, menyehatkan, diberikan Allah satu ilmu kedokteran, dan ternyata meninggalnya juga mulia, mengobati orang. Dia seperti lilin, terang benderang, lalu kemudian merelakan dirinya terbakar, pada akhirnya beliau menghadap Allah. Dan setelah meninggalnya masih tetap bermanfaat. Kenapa? Karena ternyata beliau tidak hanya meninggalkan istri, meninggalkan anak, tapi juga beliau meninggalkan lembaga pendidikan, namanya Lembaga Pendidikan Al-Fatih, Sekolah Islam Terpadu. Dan dilanjutkan oleh istri beliau, Ibu Dr. Penny, beserta keluarga. Siapa yang paling mendapatkan pahala mengalir? Pahala sebagai dokter dapat, pahala sebagai syahid dapat, pahala sebagai pendiri sekolah dapat. Itulah dia orang tua yang sangat beruntung, Bapak Dr. Ibrahim Abdus Somad. Bukan Abdul Somad yang ini, beserta ibu. Kita doakan Bapak Ibu sehat, panjang umur, berkah selalu. Mantala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Itulah orang yang paling mulia kata Nabi. Panjang umur, baik amal, itu paling mulia. Ada orang panjang umur, amal kurang baik. Ada orang amalnya baik, tapi umur kurang panjang. Ada orang mabuk, pendek umur, mati cepat. Nah, itu yang mudah-mudahan diberikan hidayah insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekolah Al-Fatih ini bukan hanya sekedar sekolah, tapi dia sudah punya contoh. Contohnya bukan orang lain, contohnya pendirinya sendiri. Jadi diharapkan ke depan alumni-alumni dari sekolah Al-Fatih, Sekolah Islam Terpadu ini, mudah-mudahan alumninya jadi dokter spesialis. Mudah-mudahan alumninya jadi polisi. Mudah-mudahan alumninya jadi tentara, jadi hakim, jadi jaksa, jadi apapun pemimpin. Tapi di dalam dirinya ada 3. Yang pertama adalah iman. Karena sehebat apapun orang, kalau tidak ada iman dalam dirinya, yang pertama kali ditanya nanti pertanyaan anak TK. Marabbuka,
man nabiyuka, ma qiblatuka, man imamuka, man ikhwanuka. Tapi jawabannya nggak bisa dihafal karena ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Terus Ustadz Somad tahu cerita Al-Fatih ini dari mana? Dapat bocoran dari Ustadz Dr. Fakhrul Razi. Sebelum saya naik ke atas, beliau menceritakan saya tentang Al-Fatih. Jadi Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke Al-Fatih termasuk orang yang beruntung, karena insya Allah anaknya sukses dan punya 3, iman, ilmu, dan amal insya Allah, amin. Bagi yang belum mendaftarkan insya Allah daftar. Jangan lupa sebelum tanggal penutupan berikut ini. Karena memang di zaman edan, fitnah akhir zaman, narkoba, seks bebas, LGBT, internet, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, TikTok yang isinya ulat pinang dan ulat jagung. Belum lagi macam-macam maksiat, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua insya Allah. Yang pertama ditanamkan ke dalam anak kita adalah iman. Iman itu percaya kepada siapa? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu, Dia maha hidup. Apakah Dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, Dia mengatur hidup saya. Apakah Dia lelah? Apakah Dia letih? Apakah Dia mengantuk? Apakah Dia tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah Dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah ada yang bisa menolong kalau Dia tidak memberikan pertolongan? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahukah Dia apa yang terlintas di pikiran saya? Tahukah Dia apa yang ada terbetik di hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apakah Dia punya kuasa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kekuasaannya langit dan bumi. Sulitkah Dia memberikan makan kepada cacing di dalam tanah? Susahkah bagi Dia memberikan makan kepada ikan di dalam air? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tauhid yang pertama kali ditanamkan. Makanya ketika anak-anak, ketika kalian dulu baru lahir, yang pertama dibisikkan ayah ke telinga kalian adalah tauhid. Kepalanya diletakkan di kiri, kakinya diletakkan di kanan, dibisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat seperti itu, kagetlah dia. Azan untuk bayi, suaranya slow. Asyhadu an la ilaha illallah. Di saat lahirnya dibisikkan tauhid, dan di saat mati meninggal pun yang dibisikkan juga tauhid ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Talqin namanya. Kalau anak tidak ada, ibu latihan membisikkan la ilaha illallah ke telinga suami. Nanti subuh coba praktekkan. Kalau sudah 2 kali dibangunkan dia tidak bangun, coba. Sudah pernah nyoba? Belum? Coba nanti malam. Insya Allah bangun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Kalau anak takut karena diawasi Inspektorat Jenderal manusia. Kalau karena anak takut diawasi oleh polisi dan tentara manusia. Tapi dia diawasi oleh siapa? Dia yang tidak tidur, yang tidak mati, yang tidak mengantuk, yang tidak lelah. La ta'khudhuhu sinatun. Ustadz udah ulang 2 kali, itu kan ayat kursi ya. Habis subuh sekali, habis zuhur sekali, habis asar sekali, habis maghrib sekali, habis isya sekali, mau tidur malam sekali. Tapi bacanya pelan, paham, penghayatan. Yang kusembah adalah Allah. Allahu la ilaha illa. Bacanya dengan faham, ngerti, menghayati. Sekarang banyak orang baca ayat kursi seperti dapat bakwan panas. Ayat kursi bukan bim salah bim abrakadabra. Kapan kamu terakhir baca ayat kursi?
Saya terakhir baca ayat kursi waktu nonton bola jam 2 malam ke dapur takut hantu. Baca ayat kursi adalah keyakinan. Sehingga kalau dia jadi pejabat, dia jadi orang kaya, dia jadi pengusaha, dia jadi polisi tentara, dia jadi kepala daerah, dia akan mengawal dirinya dengan tauhid. Inilah yang ditanamkan di sekolah Al-Fatih. Tapi menanamkan tauhid ini sebenarnya tugas ayah. Saya sebagai seorang ayah menanamkan tauhid ke diri anak saya. Tapi saya juga sibuk. Ini saya di Sulawesi Selatan ini datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nanti Senin saya pulang. Gak boleh lebih dari 3 malam. Nanti buka cabang. Saya di seluruh provinsi se-Indonesia datangnya sekali setahun. Tidak datang di luar jadwal. Nanti habis dari sini ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kaltimtara, 3 malam juga. Datang Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Di Papua kemarin dikawal oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Anwar Sadat, juga 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Saya hanya bisa mengawal anak saya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Lalu sisanya mana? Diserahkan ke sekolah. Sekolah bukan perusahaan. Sekolah bukan laundry. Jangan bapak, ibu, kakak, abang, adik, orang tua bawa pakaian kotor, serahkan ke laundry. Besok jemput mesti rapi, mesti wangi. Kalau kotor marah. Sekolah bukan laundry. Sekolah adalah partner. Guru yang ada di sekolah anak saya itu adalah sahabat saya yang menanamkan tauhid kepada anak-anak saya. Sebetulnya mendidik anak ini tanggung jawab saya, tapi karena saya juga sibuk, maka saya serahkan ke sahabat saya. Sahabat saya namanya sekolah. Kalau kebetulan berada di Makassar, di Sulawesi Selatan, nama sekolahnya Al-Fatih. Mudah-mudahan pemahaman kita benar insya Allah. Amin. Kalau pemahamannya tidak begitu, nanti kita akan datang ke sekolah marah-marah, kita ngamuk. Padahal yang kita marahi adalah teman kita, sahabat kita. Waktu saya panggil anak saya, Mizian Hazik Abdillah. Hazik, sini. Baca, mana surat yang sudah hafal? Wailul lil mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Hafal dia, dan saya lihat video dia jadi imam. Dikirimkan video ke handphone saya, dia jadi imam. Allahu Akbar. Ternyata sahabat saya yang ada di sekolah itu sudah menanamkan Al-Quran ke kepala dan hati anak saya. Saya datang ke sekolahnya, saya mau mengucapkan terima kasih, saya mau cium tangan gurunya. Sampai di sekolah nggak jadi, gurunya perempuan. Makanya waktu saya ditanya, ada videonya, Ustadz, ya, seandainya anak Ustadz ini ngerokok di sekolah, lalu kemudian dia dipukul oleh gurunya, apa sikap Ustadz? Saya akan datang ke sekolah itu, saya akan panggil anak saya, dan saya akan panggil gurunya, dan akan saya katakan, tempeleng dia sekali lagi. Karena sebetulnya yang melakukan tugas ini adalah saya. Tapi karena saya tidak mampu, saya minta bantuan kamu guru. Begitu kita memahami ini. Kalau tidak nanti, makanya setelah kita serahkan. Kalau guru, waktu dulu saya diserahkan ibu saya ke guru ngaji. Waktu saya masih kecil, dibawakan ibu saya beras 1 kaleng. Karena di kampung saya dulu ngaji, guru ngaji dikasih beras 1 kaleng. Habis itu dikasih rotan, rotannya dibelah 4. Setelah itu kemudian dikasih minyak lampu untuk ngaji malam. Karena PLN belum masuk desa. Tuan guru, ini anak saya Abdul Somad. Ini beras, ini lampu, ini rotan. Saya kira ini acara seremonial, ternyata serius. Pas anak-anak yang lain ribut, saya pun ikut juga kena pukul.
Saya nggak ribut, saya dari dulu memang anak baik. Jadi setelah kita hatam ngaji, setelah kita hatam juz amma, nanti diadakan acara hataman Al-Quran dari mulai wadduha. La ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai ke An-Nas, lanjut Al-Fatihah, lanjut Alif Lam Mim, sampai wa ulaika humul muflihun. Lalu guru ngaji itu kembali nyerahkan ke orang tua kita. Saya sudah ajar anak kamu Al-Quran, sekarang saya kembalikan lagi ke kamu. Itu sebelum acara khitan. Begitu tradisi orang zaman dulu. Jadi kita pahami lagi sekarang bahwa kamu boleh dokter spesialis, kamu boleh jenderal bintang 4, kamu boleh bupati, wali kota, gubernur, pejabat, tapi untuk mendidik anak serahkan ke guru. Makanya kalau ada orang yang marah-marah ke guru, kasih tahu sama dia, kau jemput anakmu, bawa pulang ke rumah, ajar sendiri, kasih rapor sendiri, kasih ijazah sendiri. Kalau sudah menyerahkan ke sekolah, maka sekolahlah yang mendidik. Saya mohon maaf, saya memang ustadz. Saya kalau disuruh ceramah di stadion, insya Allah dengan izin Allah saya mampu. Kalau disuruh tablik akbar di gor, insya Allah dengan izin Allah saya mampu. Tapi kalau disuruh untuk ngajar anak TK, pernah dicoba. Ustadz datang ke TK kami ya, insya Allah saya datang. Saya sangka yang mau diceramahi wali murid, ternyata anak TK. Protokol sudah manggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Satu pun gak ada yang peduli. Mereka tetap main-main, lompat, ribut. Saya pun berdiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Mereka situasi makin tak terkendali. Wah, ini kalau saya teruskan bisa hilang harga diri. Akhirnya saya dapat ilham, ini pasti ada pawangnya ini. Akhirnya saya minta, mohon ibu kepala sekolah TK boleh naik ke atas. Naik, kecil aja ibunya, kecil, langsung dia, tepuk anak soleh, anak soleh, jangan ribut, sayang mama, sayang papa. Habis itu diam. Dalam hati saya, kalau tahu gitu saya pukul dari tadi. Ternyata jangan lihat siapa, tapi lihatlah bagaimana ada cinta dalam hatinya. Begitu pawangnya sudah ngasih tahu, diam semua. Jadi jangan bangga dengan pistolmu, jangan bangga dengan tongkat komandomu. Masalah mendidik anak, gurunya di mana? Ya khusus untuk di Makassar ini gurunya ada di TK Al-Fatih. Ini Ustadz kok udah nyebut beberapa kali. Dia memang setiap 5 menit disebut. Terus tujuan Ustadz Somad nyebut itu tujuannya apa? Kalau anak-anak ini dididik, anak TK baik, anak SD baik, anak SMP baik, anak SMA baik, nanti dia jadi pejabat, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi pegawai, dia jadi orang baik, pahalanya ngalir ke saya. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju. Enak sekali Ustadz Somad itu. Dia nggak ikut membangun sekolah Al-Fatih, dia nggak ikut mendirikan Al-Fatih, dia nggak ikut ngajar di Al-Fatih. Kok dia dapat pahalanya? Aku yang mengiklankannya. Al-Fatih ini udah kelebihan murid Pak Ustadz. Nggak Ustadz iklankan pun peminatnya sudah banyak. Saya tahu, cuman saya mau dapat amal jariah yang mengalir untuk saya. Saya tahu Bapak Ibu nggak setuju. Ya nggak apa-apa. Yang penting malaikat sudah mencatat, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti tolong videonya dipotong, diupload di Instagram,
Ustadz Abdul Somad Official. Yang belum follow, tolong follow. Nah, yang pertama kali ditanamkan adalah tauhid. Ustadz dulu waktu kecil ya, ibu saya menanamkan tauhid. Pulang ke rumah bawa mobil-mobilan. Pas mau tidur malam main mobil di atas bantal. Ngeng. Dapat dari mana? Dari jalan, Mak. Punya siapa? Nggak tahu. Antar mobil ini ke jalan tempat nemu tadi. Kenapa? Karena ini bukan punya kamu. Nanti kamu akan mati, dan setelah mati kamu dihidupkan Allah lagi, dan nanti mobil ini akan kamu kembalikan ke pemiliknya karena kamu sudah mengambil milik orang lain. Yang ditanamkan tauhid. Sekarang banyak orang bukan menanamkan tauhid, yang ditanamkan cepat tidur, ada hantu. Film yang paling banyak peminatnya di Amerika film dokumenter. Film apa? Ilmu. Film yang paling banyak penontonnya di Malaysia film Tun Abdul Rahman, pendiri negara. Film yang paling viral di Indonesia film hantu. Pocong, sundel bolong, Nyi Blorong, Mak Lampir, Suster Ngesot. Nah, Ustadz pun hafal juga hantu-hantu ini. Jadi tanamkan tauhid ke anak-anak kita. Supaya apa? Supaya dia nanti mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditanamkan tauhid dalam dirinya Allah, setelah itu dia mesti, tauhid ini tidak cukup. Karena tauhid tanpa ilmu kosong. Sholat mesti tahu rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnatnya, makruhnya mesti ada. Puasa dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, ada yang membatalkannya. Haji, umrah mesti tahu rukunnya, berniat di miqat, setelah itu tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Kalau tidak ada ilmu maka imannya kosong. Makanya yang kedua adalah ilmu. 3 orang sholat, 3-3-nya nggak punya ilmu. Yang satu maju jadi imam, Allahu Akbar, tiba-tiba melompat tikus, copot kata dia, batal. Karena sudah keluar kata yang bukan bacaan sholat dari mulut, batal bacaan imam. Kata makmum yang di belakang, untung aku nggak kaget. Kata yang satu lagi, untung aku nggak ngomong. 3-3-nya batal. Kenapa? Karena tidak Makanya ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, sharaf, ilmu tajwid. Nun mati ketemu dengan qab, min qab, baknya qalqalah. Jangan sampai anak kita nanya nanti di rumah, mama, ya kalau nun mati ketemu dengan qab gimana? Qabnya lari karena nunnya udah mati. Di sini dipelajari, paling tidak seminim-minimnya ada 5 pelajaran. Akidah, fikih, bahasa Arab, Quran, hadis. Kenapa akidah? Akidah yang paling utama. Karena yang pertama kali nanti ditanya ketika mati kita adalah akidah. Wa may yarghabu wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Akidah yang pertama. Yang kedua adalah fikih. Fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Yang ketiga adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena sholat pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau sholat pakai bahasa Betawi, Allah gede banget. Walaupun hebat bahasa Inggris, ibu bapak ada yang dosen bahasa Inggris, tapi sholat tetap pakai bahasa Arab.
Nggak ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Rupanya kalau makan sup saudara ini lancar bahasa Inggris ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sehebat apapun kita sholat tetap pakai bahasa Arab. Rabbighfirli warhamni wajburni. Nggak ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Rabbighfirli, please forgive me. Warhamni, bless me. Nggak ada. Makanya tetap bahasa Arab, dan di sini dipelajari bahasa Arab. Akidah sudah, fikih sudah, bahasa Arab sudah, Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena sumber hukum, akidah, akhlak dalam Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Kenapa sunnah? Karena sunnah nggak ada dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat, nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat nggak bunyi, nggak ada. Nggak ada dalam Al-Quran sholat isya 4 rakaat 2 bunyi 2 nggak bunyi, nggak ada. Itu adanya di mana? Dalam sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang ingkar sunnah, saya cuma percaya sama Quran, saya nggak percaya kepada hadis, ingkar sunnah. Orang yang ingkar sunnah sesungguhnya dia adalah ingkar Al-Quran. Karena dengan tidak percaya kepada sunnah berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran. Hati-hati, gerakan-gerakan ini mulai muncul. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amraini, ku tinggal kepada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran kertas, sunnah juga kertas. Hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal, kertas. Lalu siapa yang tegak berdiri, yang menunjukkan bagaimana tasyahud? Ulama, pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Kita doakan para ulama kita panjang umur, sehat badan, sehingga kita bisa mengambil ilmunya insyaallah. Amin. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ilmu. Ilmu Islam itu cuma ilmu fikih aja. Ilmu Islam itu cuma ilmu Quran aja. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, penciptaan perputaran siang dan malam. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit. Anak kita yang berpikir tentang penciptaan langit, muncul ilmu astronomi. Astronomi, bukan astrologi. Kalau astrologi, bintang kamu Pisces. Jangan nikah dengan Taurus. Karena Pisces adalah ikan dan Taurus adalah kambing. Kalau kambing jatuh cinta dengan ikan, terus hidupnya di mana? Itu namanya astrologi. Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Ahli perbintangan itu bohong, dusta. Sudah pacaran, jangan pacaran. Sudah mau nikah, tiba-tiba membatalkan pernikahan. Kenapa kau nggak jadi nikah? Karena menurut ramalan, Gemini nggak boleh nikah sama Scorpio. Kenapa? Scorpio akan menyengat Gemini. Ini bohong semua. Maka yang dipelajari adalah astronomi. Ini matahari, ini bulan, ini planet-planet, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Mereka berputar dan tidak bertabrakan. Itulah enaknya kita ceramah di Al-Fatih ini. Langsung ada contohnya, itu berputar dan tidak bertabrakan. Berputar dan tidak bertabrakan. Dan ayatnya selalu Bapak Ibu baca. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki. Surat apa itu? Yasin. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak akan mungkin ketemu dengan bulan. Hubungan kita seperti bulan dan matahari ya. Kenapa? Karena aku gak pernah ketemu kamu.